Guys, dan Reji di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reji. Saya mahasiswa dari Universitas Majasakti Kota Bekasi dengan NIM 1782050022. Kelas Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi A semester 4. Pada hari ini saya akan membawakan proyek ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri SPD MPDE yang dengan judul Hierarki dan Manajemen Data, di mana rekor pada pita magnetik harus diproses secara berurutan. Oleh karenanya dicari jalan keluar dengan cara mengarah ke organisasi logis atau logical organization yang mengintegrasikan data dari beberapa lokasi fisik dan berbeda dan merupakan cara pengguna melihat data. Selanjutnya berbagai cara untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan integrasi logis, yaitu menggunakan interpret file pada era sebelum dipergunakannya database. Terdapat kendala pada medium penyimpanan dan linked list. Inverted file adalah suatu file yang disimpan pada suatu urutan tertentu dan dirancang untuk memecahkan masalah berupa permintaan manajer suatu laporan yang mendatangkan record-record tertentu dari file. Linked list adalah berfungsi menghindari penggunaan indeks dan mendapatkan akses lebih cepat. Interpret file dan linked list memberikan suatu cara untuk berintegrasi secara logis rekor-rekor yang tersebar secara fisik. Satu file integrasi logis antara beberapa file, suatu modifikasi bahasa pemrograman. Dengan menggunakan link untuk saling menghubungkan rekor-rekor dalam satu file dan rekor yang berhubungan secara logis di file-file lain. Berhenti dong videonya, blok. Kok bacanya boleh? Boleh. Kemudian coba. Dan menggunakan link untuk menghubungkan rekor-rekor dalam satu file dengan rekor-rekor berhubungan secara logis di file-file lain. Ini disebut IDS atau Integrated Data Store dan merupakan langkah awal menuju suatu database integrasi dari beberapa file. Kebangkitan era database. Database adalah kumpulan informasi yang disusun berdasarkan cara tertentu dan merupakan suatu kesatuan untuk yang utuh dengan sistem tersebut. Data yang terhimpun suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna. Asal mula istilah database berawal dari ilmu komputer. Meskipun begitu, artinya semakin luas, kemasukan hal-hal di luar bidang elektronika. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu bentuk buku besar, ekuitansi dan sekumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dan struktur database. Konsep dan struktur database. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan sebuah database. Memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakil oleh database dan hubungan antara objek tersebut. Adanya banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur database ini dikarenakan sebagai database model atau model database yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel-tabel terdiri dari baris dan kolom. Menciptakan dan menggunakan database. Pada prinsipnya, penciptaan database mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama, menggunakan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses, yang mana tahap-tahapannya adalah menentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, mendeskripsikan kebutuhan informasi, tentukan proses diperlukan, tentuan kebutuhan data, spesifikasi data. Pendekatan model perusahaan. Dengan langkah-langkah membuat model data enterprise
Lalu mengembangkan database, dan terakhir adalah database. Yang kedua, menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi mereka yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file kamus, data diperlukan untuk menciptakan dan memelihara serta mempersiapkan untuk menggunakan. Setelah kamus data menciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. Yang ketiga, memasukkan data. Setelah skema subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dan mengetik langsung ke dalam DBMS. Membaca dari pita atau piringan dan men-scan data secara optimis. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan, bukan hanya karena mahal harganya. Ada 4 hal yang penting, yaitu bahasa query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung pemrosesan, dan kecocokan dengan tipe aplikasi. Model database. Menurut Wikipedia, database model is a theoretical foundation of a database and fundamentally determines which manner data can be stored, organized, and manipulated in database system. Yang artinya, database model adalah teori seputar bagaimana data akan tersimpan, disusun, manipulasi dalam sebuah sistem database. Dari awal, konsep database mulai banyak digunakan sekitar tahun 1960 di Amerika. Berbagai teori kemukakan tentang bagaimana cara menyajikan sebuah data agar digunakan di sini mencakup mempermudah membaca, memperbarui, dan menghapus data. Pengolahan database. Dalam sistem pengolahan bisnis dan data atau DBMS mempunyai beberapa unsur agar sistem dapat berjalan optimal. Bagian keseluruhan atau komponen dari sistem pengolahan bisnis data DBMS antara lain perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik dapat diraba. Dalam sebuah komputer, komponen DBMS ini memiliki papan ketik saat mengetik, query, basis data atau RAM sebagai penyimpanan sementara, aktivitas pengolahan basis data pada komputer sebelum sepenuhnya dieksekusi, channel hard disk sebagai penyimpanan utuh basis data, perangkat jaringan, perangkat alat flat panel display sebagai tampak layar atau antarmuka DBMS pada komputer dan lainnya. A. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah perangkat yang tidak dapat disentuh yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam. Penyelesaian tugas komponen sistem pengelola basis data atau DBMS ini adalah sekumpulan program yang digunakan untuk mengontrol dan mengolah basis data secara keseluruhan. Komponen perangkat lunak dan besar termasuk juga perangkat lunak sistem pengolah basis data atau DBMS itu sendiri. B. Data. Data adalah keterangan benar dan nyata komponen DBMS. Data digunakan sebagai sumber daya yang menyajikan pendataan dari data suatu data ke data lainnya. Dari data untuk data menjadikan representasi dari objek basis di dalam sistem basis data. Contohnya, mendata dari objek mahasiswa adalah NIM, nama alamat, jurusan, dan lainnya. Prosedur adalah metode langkah demi langkah atau tahapan memecahkan masalah komponen DBMS. Prosedur mengacu pada aturan dan instruksi umum yang membentuk merancang basis dan data menggunakan sistem pengolahan basis data. Contoh paling sederhana dalam komponen DBMS, prosedur seperti ini mengatur dan menginstal sistem pengolahan basis data DBMS baru, atau masuk, login, dan keluar atau logout dari perangkat lunak DBMS.
Untuk mengelola DBMS atau perangkat atau program aplikasi, membuat cadangan basis data dan mengubah struktur basis data dan lainnya. D. Bahasa. Akses basis data atau akses database access language digunakan untuk mengakses data ke dalam dan dari database dengan sintaks atau query. Masing-masing DBMS. Contoh komponen DBMS bahasa akses atau basis data ini mengacu pada membuat database baru, tabel, memasukkan data, mengambil data yang disimpan, memperbarui data dan menghapus data pada sistem basis data lainnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.